Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita malam hari ini memulai pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, karya daripada Al-Imam An-Nawawi. Beliau membuka kitabnya dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahidil Qahhar, Tuhan yang Maha Esa, Al-Qahhar, Tuhan yang Maha memaksa, Al-Azizil Ghaffar, Tuhan yang Maha Agung, dan Tuhan yang Maha mengampuni. Mukawwiril laili 'alan nahar, Allah yang menjadikan malam dan siang itu bergantian. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, sebagai pengingat bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang lurus. Wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar, juga sebagai renungan bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dan orang-orang yang menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Kalimat ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit, di dalam penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara malam dan siang, la ayatin li ulil albab, semuanya itu terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih. Ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada kisah yang lumayan ini panjang antara Siti Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Siti Aisyah istri Nabi mengatakan, akhbirni bi a'jabi ma ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, kabarkan kepada saya daripada hal-hal yang luar biasa yang pernah Anda lihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum menyampaikan perkataannya, Siti Aisyah ini menangis. Kemudian beliau mengatakan, kullu amrihi ajab, tidak ada yang tidak istimewa dari semua yang saya saksikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya luar biasa, tidak ada yang biasa-biasa saja begitu, kata istrinya. Cuman pernah satu hari Nabi SAW datang ke rumah
Karena memang malam itu adalah malam saatnya Siti Aisyah didatangi. Fadakhala fi lihafi hatta alsaqal jildahu bi jildi. Maka malam hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kain yang aku pakai tidur sehingga kulit mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh kulitku, kata Siti Aisyah. Setelah itu, setelah beberapa saat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Wahai istriku Aisyah, hal laki an ta'dhani li al-laila fi ibadati rabbi?" Boleh enggak malam ini saya mau berdiri ibadah untuk Tuhanku Allah? Izin. Izin. Padahal kalau Rasul tak izin pun ya tidak ada masalah, kan begitu ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana cintanya Nabi kepada istrinya, bagaimana akhlak yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya. Boleh tidak malam ini saya berdiri ibadah kepada Tuhanku? Maka Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, sebenarnya saya ini senang kalau berdekatan dengan Anda." Suami istri. Tapi kalau keinginan-keinginan yang Anda punya itu terlaksana, itu saya lebih senang gitu. Sebenarnya saya ini dekat sama Anda itu senang luar biasa. Tapi kalau keinginan Anda itu dinomorsatukan, didahulukan, itu saya lebih senang begitu. Baik. Maka Siti Aisyah mengizini Nabi SAW malam itu untuk beribadah. Maka Nabi bangun dari tempat tidurnya, mendekati wadah air, beliau wudhu dengan wudhu yang sempurna, kemudian beliau sholat. Di dalam sholatnya beliau membaca Al-Quran sambil menangis, mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau menangis lagi. Kata Siti Aisyah, sampai aku menyaksikan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membasahi tanah rumah kita. Karena rumahnya Nabi itu tidak ada lantainya, langsung lemah begitu ya. Itu basah kena tetesan air matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendekati waktu subuh, Bilal datang. Kalau sudah dekat subuh, Bilal itu ke rumahnya Nabi, izin mau azan subuh. Ketika masuk melihat Nabi dalam keadaan menangis, Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Padahal Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Semua kesalahan-kesalahan Anda telah diampuni, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Kenapa kok masih menangis gitu? Padahal sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Bilal, wahai Bilal, saya ini diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala akunu abdan syakura? Masa setelah dikasih nikmat yang banyak saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya nangis ini karena syukur. Sebagai bentuk syukur kepada Allah atas pemberian-pemberian yang banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Malila abgi, bagaimana saya tidak menangis? Waqad anzalallahu fi hadhil lailah, malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ayat kepadaku. Allah menyatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Thumma qala wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Celaka orang yang membaca ayat ini tapi dia tidak menggunakan akalnya untuk tafakkur, memikirkan apa maknanya ayat ini. Diperintahkan untuk bertafakkur tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi mengatakan celaka orang yang membaca ayat ini tapi tidak mau tafakkur. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal lail, kalau beliau itu bangun malam, yatasawwak, pertama yang dilakukan yaitu memakai siwak. Bukan nyari HP, bukan nyumet rokok. Tangi turu ndolek korek, wis kabeh obong-obong ya. Kalau Nabi bangun tidur yang dicari siwak. Begitu bangun ambil siwak, dipakai siwaknya. Pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun di malam hari, yatasawwak, beliau memakai siwak. Tsumma yanzuru ila sama, kemudian beliau memandang ke atas langit, wa yaqul, kemudian membaca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Karena itu para ulama, Al-Imamul Ghazali dan yang lain-lainnya di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah dan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab wirid, mereka menyatakan sunnah bagi orang yang bangun dari tidurnya melihat ke arah langit kemudian membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Kenapa? Karena Nabi kebiasaannya seperti itu bangun, kalau bangun. Ya. Mbok buka jendela ta, mbok metu nang gang ta, ke depan rumah lihat langit kemudian baca ayat. Nek hafal ya ditulis ya. Nah, ini riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, dikisahkan ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Dia ini menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun. Sehingga adhallathu sahabah. Kemanapun dia jalan diikuti oleh awan mendung. Tidak tahu kepanasan ini orang ini. Orang yang ibadah ini ya, jalan ana mendungi ndek dukure. Jadi adem terus. Fa'abadaha fatan min fityanihim fama adhallathu sahabah. Maka menyembah kepada itu sahabah. Fatan, seorang pemuda laki-laki, min fityanihim, daripada kelompok Bani Israel. Fama adhallathu sahabah, maka mulai detik itu mendung yang barengi itu hilang, tidak barengi mana. Ibunya menyaksikan, loh, ini anak saya ini biasanya kalau keluar rumah pasti dibarengi oleh awan mendung karena dia ibadah, ahli ibadah. Tanya ibunya, awan yang biasa naungi ente kok tidak ada sekarang? Ya, mungkin ente melakukan satu maksiat ini sama Allah. Sehingga pemberian tadi itu diambil. Kata putranya, enggak, saya enggak maksiat sama Allah. Ibunya tanya lagi, la'allaka nadharta marratan ila sama' wa lam ta'tabir. Mungkin kamu pernah ngangkat kepala ke langit tapi delok tok, tidak mengambil pelajaran, enggak tafakkur begitu. Delok ngene tok wis mati. Apa kata anaknya? Naam, iya. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mengangkat kepala ke langit, kemudian saya tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil ibrah, tidak tafakkur tentang penciptaan Allah, ya, kehebatan Allah. Maka ibunya menjawab, ya karena itu sekarang awan mendung yang dampingi ente tidak akan balik lagi sudah. Karena melihat langit dia tidak tafakkur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat yang mirip dengan ayat yang kita sebutkan ini. Ya, la ayatin liulil albab, adalah ayatin liqaumin yaqilun, bagi orang-orang yang berakal, dan seterusnya. Nah, dari sini ayat-ayat ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya supaya kita tahu penting menyediakan waktu untuk tafakkur tentang apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengetahui
kehebatan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan kitabnya. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menyadarkan makhluknya, yaitu mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka jadikan hamba-hamba yang zuhud di atas dunia. Manusia ini perumpamaannya seperti orang yang tidur di atas dunia, turu kabeh. Tapi ada orang-orang yang dibangunkan sama Allah, disadarkan. Sadar. Berapa orang itu dibangunkan sama Allah dari tidurnya? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang soleh. Mereka adalah wali-wali Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah manusia ini dalam keadaan tertidur, mereka itu lalai urusan akhiratnya, lupa dengan akhirat. Mereka tenggelam dalam urusan dunia. Ternyata ada segelintir orang yang disadarkan oleh Allah Subhanahu. Tandanya mereka sadar apa? Zuhud di atas dunia. Itulah mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menyadarkan sebagian hambanya, yaitu mereka orang-orang pilihan, sehingga Allah jadikan mereka manusia-manusia yang zuhud di atas dunia. Orang-orang yang zuhud di atas dunia. Apa itu zuhud itu? Zuhud itu sering kita dengar. Cuman maknanya apa zuhud? Zuhud itu ada dua makna, ada makna batin, ada makna zahir. Kalau makna batin, maka zuhud yaitu cinta dunia dan condong kepada dunia itu keluar daripada hati seorang hamba. Betul kok hatinya dia, cinta dunia, condong kepada dunia, sehingga dunia itu di mata dia adalah murah. Dunia itu di mata dia adalah remeh. Adalah remeh. Ya, sampai-sampai sebagian mereka mengatakan uang dan kertas itu sama di tangan mereka itu. Sekiranya kalau di hari itu mereka menerima uang, misalnya dapat uang dari Allah dengan nominal yang besar, dan di hari itu pula uang itu hilang, itu hati mereka tidak goyang sedikit pun. Nah ini kan duit lugur 1.000, dalane dilewati balik-balik kan gitu ya. Hah? Itu zuhud itu ya. Ada duit memang. Kalau mereka itu uang banyak, ditakdir hilang sama Allah, itu hatinya tidak geser sedikit pun. Tenang. Hah? Kayak kehilangan kertas. Dan tidak mengganggu keistiqomahannya mereka dan semangat ibadahnya. Sehingga orang-orang seperti ini, ketika dunia itu menjauh daripada dia, itu lebih mereka senangi daripada dunia itu datang sama dia. Enakan gini ya, enteng. Ndak nyekel duit iki ruwet. Kalau kita kan ndak nyekel duit greges. Nyekel duit hilang greges ya. Kalau mereka justru tidak megang uang itu mereka lebih senang daripada ada uang di kantongnya atau di rumahnya. Ini dari sisi batin, zuhud itu seperti itu. Dan ini mewarisi daripada zuhudnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dikisahkan setelah selesai sholat berjamaah, setelah salam Nabi itu biasanya masih ada yang dibaca, ada yang dimunajatkan berdoa. Ini tidak selesai salam langsung masuk ke dalam rumah. Tidak biasa Nabi seperti itu. Sahabat-sahabat mikir ini pasti ada sesuatu yang genting, yang penting. Kok mari salam langsung masuk rumah Nabi itu. Setelah keluar
yang awalnya wajahnya Rasulullah itu tegang, keluar dari rumahnya itu kayak plong gitu. Ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kami menyaksikan hari ini sesuatu yang tidak biasa dari Anda." "Oh iya," katanya Nabi, "saya lupa di rumah itu ada 2 keping uang perak, nginep di rumah. Gelisah saya ini. Saya ambil, saya suruh orang untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu. Baru hati saya tenang." Loh, duit nginep itu lo gelisah. Nek sampean kalau kita kan duit nginep itu tenang. Ngene urip iki. Nek pas nyekel duit ngene. Mlaku iku koyo ndak napak, Dek. Dek tanah ya lek nyekel duit iku. Nek wae gak nyekel duit, wayahe sepeda motor menggok kanan iki kan kenceng. Ini tanda-tanda tidak ada duit ini berarti ya. Jadi Rasulullah itu kalau uangnya nginep itu bingung. Tapi kalau uangnya sudah tidak ada semua, kosong rumahnya dari uang, itu tenang. Kenapa? Karena dunia itu dalam pandangan mereka itu seperti ular yang berbisa yang nginep di rumahnya mereka. Tidak senang mereka. Adapun dari zahirnya, maka zuhud ini tergambarkan yaitu seseorang yang dia itu tidak terlalu ruwet sama urusan dunianya, tidak terlalu menggebu-gebu. Bahkan dia berusaha untuk ayo melak nanti makelaran. Iya wes, engko ayo misalnya. Tidak mangan ya. Tapi dia ini mampu untuk menjadi orang kaya kalau dia mau berusaha, tapi sengaja dia tidak mau. Punya keahlian, punya kecerdasan dan lain-lain. Ya, kesempatan itu datang terus, tapi dia sengaja menjauhkan. Dia merasa cukup dengan makanan yang dia makan sehari-hari. Pakaian yang dipakai dia sudah merasa cukup. Tempat tinggal yang dia tempati sekarang ini sudah merasa cukup. Tidak pengen iki direnovasi, ini tidak ada seperti itu. Yang ada itu dirasakan begitu. Mau lebih-lebih enggak, wis. Lebih itu urusan akhirat dia mau lebih. Nambah sholat, nambah maca Quran, nambah zikir, nambah sholawat, kumpul dengan ulama, orang-orang soleh itu selalu meningkat. Tapi kalau urusan dunia, wis mari wis sing ada ini, wis alhamdulillah gitu ya. Jadi yang inti-inti dia cari untuk makan hari itu. Untuk pakaian dia dalam setahun, 2 tahun, wis tercukupi begitu. Rumah sudah ada yang layak. Sing luwe-luwe iku ndak wis. Wis ndak atene dolek ruwet gitu ya. Wis ini sudah cukup dikasih sama Allah rumah, pakaian cukup, makan ya ada tiap hari, wis selebihnya tak buat ibadah. Ini dari nampak zahirnya. Dari zahirnya kita tahu orang ini zuhud begitu. Masya Allah ya kelambi ini tidak ganti-ganti. Ya, memang enggak duit, ini zuhud ini ya. Zuhud itu dia mampu tapi ditinggalkan begitu. Tapi kalau ditakdir memang enggak duit ya wis. Ya, nah, ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Banyak manusia ini yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Koyok-koyok urip di dunia ini seterusnya, padahal enggak. Padahal orang tuanya sudah meninggal. Padahal cacak wis meninggal. Padahal tetangganya sudah meninggal. Lupa dia kalau dia sudah lagi nyusul. Ngono sik ribut ae bangun omah, ganti motor. Tuku sepeda motor anyar misalnya. Urusannya dunia, akhiratnya engko ae. Nanti lek wis rada sepuh-sepuh, iku pengajian begitu ya. Banyak manusia yang seperti itu, padahal kehidupan akhirat khairun itu lebih baik, wa abqa dan kekal. Dan kekal. Yang tahu ini siapa? Ya orang-orang yang disadarkan tadi itu sama Allah. Karena kebanyakan orang ini di atas dunia ini tu'thirunal hayatad dunya, lebih mementingkan urusan duniawi. Iki ono misalnya urusan
kerjaan ngene-ngene. Tapi iki Rebo, engko maghrib iki pengajian di masjid ya apa? Wis tak popos, minggu ngarep lah ono ah. Tinggal. Nah ini kan tu'thirunal hayatad dunya kan begitu ya. Ya itu umumnya manusia seperti itu semua. Kenapa? Lalai, terlelap dengan urusan dunianya. Tapi ono orang-orang yang disadarkan sama Allah. Ditelok ambek Allah, sapa sing pantes ya? Oh iki pantes sih. Tangi. Ojo melok-melok iku ae sadar kan. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Oh iya sih. Akhirat itu lebih penting. Zuhud ya. Itu orang-orang pilihan itu. Itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lah mereka ini karena sudah disadarkan sama Allah, yang ngikuti jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah. Kalau sudah disadarkan sama Allah, yang jalur yang dilewati itu pernah dilewati oleh Rasulullah dan orang-orang pilihan yang lain sebelumnya dia. Dia ngikut di situ. Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Urip di dunya iki awakmu padha seperti orang yang asing. Orang asing. Orang asing itu kalau sudah masuk satu daerah itu tidak kerasan. Kenapa? Karena bukan kotanya, bukan negerinya. Sampai diajak nang luar negeri. Mari ngono sing ngejak sampean ilang. Ndak ono kabar. Waduh. Ya opo iki? Kabeh ngomong basa Jepang. Awak-awakan iki Madura. Ndak nyambung. Kabeh kerja ya bingung. Kabeh ndolek kanca ya bingung. Tak kerasan. Apa keinginannya? Satu, balik ke negerinya. Lah negeri kita ini bukan di sini, negeri kita itu di akhirat. Lah kok kita ini diasingkan di dunia kok kerasan begitu loh. Padahal bukan negerinya kita. Negerinya orang yang beriman itu kehidupan akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang soleh itu tidak kerasan di dunia ini. Kenapa? Asing, orang asing. Apa sih? Kok ruwet iki sih? Tak kerasan. Pin balik merono. Nang mulai wis. Ya, orang-orang itu. Nang balik. Sing iki eker-ekeran ambek itu, sing ini nuntut ini, sing iki rebutan warisan, sing ini sumpek mereka itu orang-orang soleh itu. Kepingin kembali ke tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita semakin disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tujuan kita diadakan di dunia ini opo? Apa sing tak lakoni ini tujuannya Allah menciptakan saya sekarang ini. Apa itu? Apa bukan? Kalau memang bukan, ya mudah-mudahan ditunjukkan jalur yang memang itu tujuan dan keinginan Allah untuk dilewati oleh orang-orang yang baik begitu loh. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan setiap hari kita ini semakin disadarkan sama Allah. Ya diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jauh lebih baik kehidupan akhirat dan kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, yang singkat, yang sebentar. Sing sebentar iki ojo dikei dolenan. Jangan dibuat maksiat. Jangan dibuat urusan dunia yang remeh di mata para wali-wali Allah itu eman. Kok akhirnya kedatangan mati ternyata kita tidak punya apa-apa untuk akhirat kita begitu. Dan yang bisa seperti itu adalah ketika orang mendapatkan taufik kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa seperti itu ketika kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini orang yang dhaif, yang lemah. Menungso iki gampang katut begitu ya. Ini kait istiqomah didik balik maneh. Kait melok pengajian ketemu sapa balik maneh. Wis itu. Karena itu harapan kita satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah menyadarkan, mudah-mudahan Allah membuka hati kita. Semua yang menutup hati ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tahu apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.